Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Nah, kita ini sekarang kan tadi sudah ada bahasan ya bahwa di dalam perusahaan dagang itu ada dua metode pencatatan, yaitu periodik dan perpetual. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mayoritas kebanyakan perusahaan-perusahaan dagang itu menggunakan metode periodik. Tapi ada juga yang menggunakan perpetual dan keduanya itu tidak masalah, keduanya diakui di dalam akuntansi asalkan kalau dari awal sudah menggunakan periodik maka tahun itu gunakanlah periodik. Jangan campur-campur. Kalau campur-campur nanti pencatatannya akan membingungkan orang yang nantinya eh, membuat summary ya, karena nanti kan campur-campur ini gimana gitu. Jadi kalau dari awal periodik maka stick dengan periodik. Kalau dari awal menggunakan perpetual maka gunakanlah perpetual. Nah, apa bedanya periodik dan perpetual? Dalam penggunaan buku pembantu, kalau periodik itu adanya hanya catatan, tetapi kalau perpetual itu pakai kartu persediaan barang dagang. Nah, kemudian dari pencatatan transaksi, kalau periodik ini hanya menggunakan pembelian barang dagang saja, tetapi kalau perpetual dua-duanya saat pembelian dan juga penjualan barang dagang, dua-duanya di jurnal. Kemudian, nama akun-akun perkiraan pada saat pembelian, kalau di sistem periodik itu pembelian, sedangkan kalau perpetual itu namanya bukan jurnal tulisannya bukan pembelian, tetapi tulisannya adalah persediaan barang dagang. Kemudian yang keempat bedanya antara periodik dan perpetual itu adalah penyesuaian akhir periodenya. Kalau di periodik itu melakukan penyesuaian akhir periode dengan menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir hasil hitungan fisik. Tetapi kalau perpetual itu tidak melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Karena apa? Karena dari ini kan selama transaksi dia selalu bikin jurnal pembelian, kemudian dia juga bikin penjualan barang dagang. Oke, kalau masih belum kebayang, kita masuk nanti ke angka ya. Ini pencatatan transaksi perbedaannya antara metode perpetual dan metode periodik ya. Nih, kalau ada pembelian barang dagang, baik tunai ataupun kredit, maka silakan teman-teman ini bisa nulisnya ini pembelian kas kalau dibayarnya tunai. Tapi kalau dibayarnya kredit, maka pembelian sama hutang dagang. Kalau teman-teman menggunakan metode periodik. Kalau pakainya perpetual, maka di sini tulisannya bukan pembelian, tetapi tulisannya adalah persediaan barang dagang, baik itu kas ataupun hutang dagang. Bisa dipahami? Nah, oke. Sekarang kita sepakati bersama aja ya untuk memudahkan selama materi ini nanti teman-teman boleh mempelajari tentang metode perpetual, tetapi yang kita akui bersama di dalam kelas ini kita akan menggunakan metode periodik dulu. Oke? Karena apa? Ini sepertinya lebih simpel gitu. Jadi nanti teman-teman pemahamannya itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan metode periodik. Gitu ya. Kalau ada yang mau pakai metode perpetua karena udah biasa pakai di waktu SMA-nya, boleh silakan, nggak masalah. Tetapi di kelas ini sebaiknya kita semua sama-sama biar sama semuanya kita pakainya metode periodik ya untuk soal-soal ya. Kalau untuk di jurnalnya, untuk menjurnalkan perusahaan sendiri atau usaha sendiri, boleh keduanya digunakan. Oke? Deal ya? Oke, kita pakainya metode periodik. Kemudian nih, teman-teman nanti di sini kan ada transaksi-transaksi. Nah, ini sebetulnya sudah jadi rumus ya. Jadi kalau kalian itu eh, ada soal tentang retur pembelian, maka ya kurang lebih akan seperti ini gambarnya. Penjurnalannya lah. Itu. Kemudian kalau ada potongan pembelian, nah di sini. Ini biaya angkut pembelian, seperti ini. Ya, bisa dipahami? Mudah ya. Oke, nanti kita kan akan ketemu angka, jadi akan lebih mudah memahaminya. Oke, kita lihat dulu dari jurnal perusahaan dagang. Untuk transaksi yang pertama, ini adalah pembelian barang dagang. Kalau kita pakainya periodik, hanya mencatat persediaan awal dan akhir saja. Maka pada saat pembelian ya kita tulis pembeliannya berapa rupiah, kasnya yang kita ini kalau tunai ya, kasnya berapa. Oke?
Kalau di sininya pembelian barang dagang secara utang, di sininya pembelian, kemudian di sininya adalah utang dagang. Ya, kalau kita pakainya periodik. Kemudian kalau kita menjual barang, kalau pakai periodik, maka kas kita terima di debit, penjualan di sisi kredit yang sama ya. Rupiahnya berapa? Paham ya? Karena kita kan sudah ini masih masih kebayang pas kita lagi ada ini ya di perusahaan jasa ya. Kalau jasa kan tulisannya kas berapa rupiah, di sini adalah pendapatan jasa, ya enggak? Berapa? Nah, kalau ini karena ada penjualan barang, maka di sini tulisannya adalah penjualan. Boleh ditulis barang berapa rupiah. Oke? Oke, next ya. Nah, cara untuk mencari bahan pokok penjualan, ini bahan pokok penjualan ini adalah persediaan barang dagang awal. Kita taruh di sini ada berapa. Kemudian kan kita ada tambahan ya. Contoh kita sudah punya itu 500 lah persediaan barang dagangnya. Nah, kalau kita ada pembelian sebesar berapa nih pembeliannya? Mungkin kita beli 200, potongan pembeliannya let's say ada 500, ada retur pembelian atau segala macam. Kemudian nanti di sini kita tulis berapa pembelian barunya ya. Pembelian baru setelah dikurangin potongan pembelian dan juga retur pembelian, kita taruh di sini. Kemudian akan ketemu berapa persediaan total barang. Nanti kita kurangkan dengan persediaan akhir barang dagang. Nah, kita kurangkan, maka nanti akan ketemu beban pokok penjualan atau BPP. Kita nanti akan ketemu dengan angka biar lebih mudah ya. Nah, ini contoh laporan rugi laba perusahaan dagang PT Mitra Niaga di periode Januari 2022. Penjualan bersihnya dia melakukan penjualan sudah dikurang-kurang semuanya ya di bulan sebelumnya itu 220. Kemudian harga pokok penjualan dia dapatnya 152. Maka laba kotornya adalah laba bersih dikurangin harga pokok penjualan maka ketemu labanya. Nah, ada juga beban-beban operasional selama bulan Januari. Ada beban pemasaran, ada iklan, biaya angkut penjualan, gaji atau komisi sales, maka dikurangkan semua. Ini dan lain-lain juga nih, silakan dikurangkan. Totalnya berapa? Maka 68.000 dikurangi 7.000 atau dalam ribuan ya. Kalau dalam ribuan berarti 68 juta dikurangi 7 juta. Untuk memudahkan kita menghitung, kita anggap 68.000 kemudian dikurangi 7.000. Jangan lupa di sininya dituliskan rupiah dalam ribuan. Nah, beban administrasi dan umum juga dikurangkan ya. Ini ada beban listrik, gaji pegawai, beban penyusutan dan lain-lain. Nah, ini berapa totalnya? Nah, ditotalin dulu berapa semuanya, ketemu 5.500. 5.500 tambah 7.000 berapa? Nah, totalin lagi 68 dikurangi 7.000 dikurangi 5.500. Ketemulah 5.550. 55.500, maaf. Ini adalah laba usaha sebelum pajak. Tuh, oke. Sekarang kita masuk ke beban angkut. Beban angkut itu ada dua, beban angkut shipping point dan ada destination. Apa bedanya? Kalau shipping point itu biaya beban angkutnya di handle atau dibebankan kepada pembeli. Kalau FOB destination ini dibebankan kepada penjual. Sama seperti kalau kita belanja di Shopee. Kebanyakan belanja-belanja di Shopee ini adalah shipping point. Jadi ongkos kirimnya ditanggung oleh kita sebagai pembeli. Kalau free ongkir Bu, itu ditanggung sama siapa? Itu ditanggung sama Shopee. Jadi ngejurnalnya bukan di perusahaan kita ataupun di jurnal di perusahaan penjual, tetapi di jurnalnya oleh si Shopee gitu ya. Ini shipping point ini penjualannya itu ada ongkos kirim yang atau beban angkut di sini itu ditanggung oleh
pembeli. Sedangkan kalau FOB destination itu ditanggungnya oleh penjual. Paham ya? Nanti kita akan masuk ke part yang ketiga untuk ngebahas tentang angkanya biar teman-teman lebih paham. Oke, sampai di sini saya close dulu. Sampai ketemu di video part ketiga. Assalamualaikum.